Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Diguyur hujan deras, permukiman warga dan ruas jalan di kawasan Kopo, Kota Bandung diterjang banjir. Hati-hati saat beristirahat di warung makan atau masjid. Satreskrim Polres Banjarkota membekuk pencuri yang menyasar wisatawan yang tengah beristirahat. Ular piton sepanjang 3 meter ditangkap petugas damkar Kabupaten Sukabumi karena memangsa kucing peliharaan warga. Ya, Polres Karawang mengungkap pabrik pembuatan ganja sintetis di 2 rumah kontrakan. 1 tersangka ditangkap, sedangkan 1 orang lainnya masih buron. Warga sekitar rumah kontrakan di Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ini kaget dengan penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Karawang di salah satu rumah kontrakan. MRA yang ditangkap menurut warga baru saja 12 hari menempati kontrakan tersebut. Para tetangga hanya tahu tersangka bekerja sebagai kurir pengantar kiriman barang. Oh, dia nganterin barang, kayak lagi ada gitu. Kurir. Sebelum di sini ngontrak di mana, Pak? Di sebelah sana, di kontrakan Bu Nok. Oh, udah lama di sana, Pak? 2 bulanan lah. Oh, berarti di sini baru berapa hari? 12 harian. Oh, hari 2 mingguan ya. Kan jadi kurir, jadi nggak tahu, jadi nggak tahu. biasa aja seolah-olah dia emang pengantar barang gitu. Jadi nggak, masyarakat ini kan awam masalah itu. Kedok tersangka sebagai kurir menutupi apa yang ia kerjakan sebenarnya, yaitu meracik narkoba jenis tembakau sintetis di rumah kontrakan yang ia tempati. Dari rumah kontrakan, polisi menyita barang bukti 10 kg tembakau sintetis siap edar, alat-alat pembuat narkotika, dan bahan-bahan pembuat narkotika tersebut. Didapati ada 1 orang tersangka yang merupakan pembuat, produsen, dengan inisial MRA, yang ternyata bukan merupakan warga di sini, tapi ada di warga di daerah Desa Karanganyar. Dan kemudian baru menempati lokasi ini 2 minggu. Dari hasil penggeledahan akhirnya didapati sejumlah barang bukti, dari mulai bahan narkotika atau barang narkotika yang sudah siap edar, dan sebagian besar merupakan bahan prekursor pembuat tembakau sintetis. Hasil penyelidikan polisi, tersangka diajari meracik ganja sintetis oleh kakaknya yang telah melarikan diri bersama istrinya saat polisi menggeledah rumah kontrakannya. Sedang tersangka MRA dijerat pasal 114 pasal 2 Junto pasal 112 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Syamsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Aparat kepolisian di Kabupaten Bandung mengungkap peredaran ganja yang sengaja ditanam oleh pelaku. Petugas harus menaiki bukit pegunungan dan menerobos hutan untuk mencari barang bukti pohon ganja yang ditanam oleh pelaku. Menggunakan sepeda motor trail, aparat Satuan Narkoba Polresta Bandung dibantu warga harus menembus perbukitan dan menerobos hutan untuk mencari barang bukti pohon ganja yang ditanam Ujang Tariana di kawasan Pacet, Kabupaten Bandung. Penyelidikan petugas selama berhari-hari untuk membongkar peredaran narkoba jenis ganja ini akhirnya membuahkan hasil. Jalan tersebut hanya bisa dilalui sepeda motor khusus karena medan yang berbahaya. Petugas akhirnya menemukan lokasi pohon ganja yang ditanam pelaku pada Oktober lalu. Di sana ada 10 batang pohon ganja berukuran 1 meter. Selain Ujang, polisi juga menangkap Agus Hermawan. Menanam dari sejak bulan Oktober 2022, didapat dari rekannya yang sudah meninggal dunia dalam bentuk biji. Kemudian yang bersangkutan menanam di daerah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Ujang sengaja menanam pohon ganja di tengah bukit untuk menghindari aparat dan warga sekitar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman penjara minimal selama 12 tahun karena dijerat pasal 111 KUHP tentang kepemilikan atau sengaja menanam pohon ganja.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita ke informasi lain, Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar Kota membekuk tersangka pencuri spesialis wisatawan yang beristirahat di sejumlah rumah makan dan masjid di wilayah Kota Banjar. Dari tangan tersangka, polisi menyita belasan telepon genggam. Bagi Anda yang tengah melakukan perjalanan wisata dan melalui wilayah Kota Banjar, waspadalah. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Banjar baru saja menangkap HT, warga Cirebon yang sudah berkali-kali mencuri barang milik wisatawan dari sejumlah warung makan dan masjid yang biasa digunakan para wisatawan untuk beristirahat sebelum melakukan perjalanannya di wilayah Kota Banjar. Penangkapan tersangka berawal dari laporan seorang wisatawan asal Lembang, Bandung Barat yang dalam perjalanan pulang setelah berwisata di Pangandaran. Ia kehilangan tas dan ponsel saat beristirahat di masjid. Ini kejadian di Banjar masjid. Masjid ya? Ya, masjid rest area ya? Ya, di bawah ini. Itu pintunya tidak terkunci atau bagaimana? Enggak, saya lagi istirahat tidur di masjid. Yang diambil apa aja nih? Handphone 2 sama dompet sama tas. Setelah diselidiki rupanya ada banyak korban tindak kejahatan serupa. Hasil penelusuran polisi akhirnya menangkap tersangka di Cirebon. Dari tersangka polisi menyita 12 unit ponsel hasil curian. Kita juga berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk bisa mengungkap perkara ini. Dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Cirebon. Di wilayah Cirebon kita berhasil mengamankan beberapa handphone. Kemudian kita juga menunggu pelaku yang kebetulan pada saat itu berada di Jawa Tengah. Tersangka biasanya berkeliaran di parkiran rumah makan atau masjid di mana banyak warga yang berhenti untuk istirahat. Saat itulah biasanya tersangka mencoba membuka pintu mobil yang diparkir untuk menggasak barang berharga yang ditinggalkan korban di dalam mobil. Jika ketahuan atau pemilik mobil masih berada di dalam, tersangka berdalih salah masuk mobil. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Pencurian sepeda motor atau curanmor di Kabupaten Karawang kembali terjadi. Kali ini curanmor terjadi di depan rumah makan khas Korea. Ada kelihatan nggak platnya? Plat dia. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah makan khas Korea di wilayah pertokoan Green Village, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Pencurian terjadi saat pengunjung sedang makan pada Minggu sore sekitar pukul 4:30 sore. Korban menyadari motornya telah hilang saat usai makan hendak pulang ke rumah. Ia melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran. Korban kemudian menanyakan kepada salah satu karyawan rumah makan. Menurut karyawan tersebut ada 2 orang pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor berwarna merah. Pelaku langsung ke lokasi parkir dan mengambil motor korban. Motor korban kemudian dibawa kabur. Ini kejadian sering nggak di sini kan? Kalau kejadian pencurian motor itu baru 1 kali. Satu kali. Ya. Itu memang Kalau motor sebelumnya kejadian pencurian motor ada cuma bukan di depan restoran ini tapi di sampingnya ya. di sebelahnya ya, di jajaran ruko-ruko ini. Di jalan ruko-ruko ini. Aksi pelaku saat sedang melakukan pencurian motor terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Syamsun Nursia melaporkan dari Kabupaten Karawang. Seorang warga Kabupaten Garut menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap mencuri peralatan amplifier masjid. Modus pelaku adalah berpura-pura akan menjalankan sholat di dalam masjid. Enjang Supendi, warga Dusun Sindangwangi, Desa Pakuwon, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut ditangkap warga Panawangan Kabupaten Ciamis karena kedapatan mencuri perangkat amplifier masjid. Menurut saksi mata, pelaku datang pada pagi hari dengan alasan mau ikut sholat duha. Setelah sekian lama berada di dalam, ia kemudian keluar. Warga kemudian mendapati bahwa amplifier masjid sudah hilang. Tidak menyangka karena dia kalau bahasa Sundanya dia bilang punten, punten gitu, bareng ngiring abdas, bareng tempat duha, bilangnya gitu. Nah, setelah dia masuk agak lama disangkanya sama ibu-ibu orang tua kau di sini lagi sembahyang, disangkanya. Setelah lama tidak keluar, ada yang nengok ke
depan musola, depan masjid, motor udah nggak ada gitu. Warga yang curiga langsung menangkap Enjang. Setelah diperiksa, rupanya karung yang dibawa Enjang berisi perangkat amplifier masjid yang hilang. Pelaku pun menjadi sasaran kemarahan warga. Kami dengan Bribda Dona membawa pelaku tersebut ke Polsek Panawangan untuk diamankan. Dan setelah itu di Desa Cijansak juga ada barang bukti satu karung berupa amplifier, kemudian sebuah sepeda motor. Untuk penyidikan lebih lanjut, tersangka kemudian diamankan dan kasusnya dilimpahkan ke Polres Ciamis. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.